Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahayu dengan NPM 2140301199. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan teks drama. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks drama, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama. Yang akan saya bahas di sini yaitu unsur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menyusun naskah drama. Unsur drama sendiri yaitu terdiri dari tema, alur, penokohan, dialog, latar, dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema itu sendiri adalah pokok pikiran yang mendasari cerita. Tema drama harus disesuaikan dengan penonton. Jika drama ditujukan pada pelajar, maka tema ceritanya juga harus syarat dengan pendidikan. Jangan sampai tema yang disajikan justru menjerumuskan pelajar sebagai penonton pada hal-hal yang tidak edukatif. Yang kedua yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur sendiri terdiri dari satu, pengenalan cerita, yang kedua konflik awal, yang ketiga perkembangan konflik, dan yang terakhir yaitu penyelesaian. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan ialah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Menurut sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu protagonis, peran yang harus mewakili hal-hal positif dalam kebutuhan cerita. Biasanya menjadi tokoh sentral yaitu tokoh yang menentukan gerak adegan. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, peran yang harus mewakili hal-hal negatif dalam kebutuhan cerita. Dia adalah tokoh yang jahat sehingga akan menimbulkan rasa benci penonton. Dan yang ketiga yaitu tirtagonis, peran menengah atau perantara tokoh sentral. Yang kelima yaitu latar. Latar atau setting adalah lokasi tempat cerita yang ingin ditempatkan atau diwadahi. Setting atau tempat kejadian berkaitan juga dengan waktu dan suasana. Setting juga berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, atau malam hari. Suasana siang di desa tentu berbeda dengan suasana siang di kota. Yang keenam yaitu amanat, pelajaran atau nilai moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan secara langsung biasanya dititipkan oleh penulis lakon lewat tokoh-tokoh cerita yang berlakuan dalam lakonnya. Sebaliknya, pesan secara tidak langsung biasanya disampaikan oleh pengarang secara tersirat dan terpadu dengan unsur-unsur cerita yang lain. Penonton perlu menafsirkan amanat itu melalui peristiwa-peristiwa, konflik-konflik, sikap dan tingkah laku para tokoh dalam menghadapi peristiwa maupun konflik itu. Yang kedua yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu berupa dialog dan diapit oleh 2 tanda petik. Yang kedua yaitu kata ganti. Prolog atau epilog, orang ketiga contohnya mereka dan nama orang. Yang kedua yaitu dialog. Orang pertama atau kedua, contohnya aku, saya, kami, kita, dan kamu. Yang ketiga yaitu kata tidak baku. Ciri-cirinya yaitu bahasanya seperti percakapan sehari-hari, contohnya yaitu kata enggak, gangguin, ngerjain, dan ngapain. Yang keempat yaitu kosakata percakapan. Contoh dari kosakata percakapan diantaranya yaitu kata yang, kok, sih, dong, oh, dan yang terakhir kata Yang kelima yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi menggunakan urutan waktu. Contohnya yaitu sebelum, sekarang,
setelah, mula-mula, kemudian, suatu ketika, lalu, kemudian, kini, akhirnya, dan lain-lain. Yang keenam yaitu kata kerja. Kata kerja yaitu menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi atau dipikirkan serta dirasakan oleh tokoh. Contohnya yaitu menyuruh, menghadap, mengalami, merasakan, mengharapkan, menemui, melamun, menemukan, memasak, menghidangkan, memilih, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu kata sifat. Kata sifat yaitu menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya yaitu ramai, bersih, baik, gagah, contoh, cantik, kuat, pendek, pandai, bersih, dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu kalimat seru. Kalimat seru ialah kalimat berupa seruan. Contohnya yaitu selamat pagi anak-anak. Itu merupakan contoh kalimat seru. Yang ke-9 yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah berisi perintah atau suruhan. Contohnya yaitu, yang pertama, tolong ambilkan sapu itu untukku. Yang kedua, silahkan tuan-tuan menikmati makanan ini. Yang ke-10 yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya ialah kalimat yang berupa kalimat tanya. Contohnya yaitu, kenapa kamu selalu telat masuk ke kelas? Mengapa engkau memilih istri yang bertubuh pendek? Nah, itu merupakan kalimat tanya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Langkah-langkah menyusun naskah drama yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik. Yang kedua, menyusun kerangka. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, penyunting. Pertama, menentukan tema atau topik. Ide cerita merupakan gambaran cerita umum. Pada dasarnya, ide cerita merupakan sebuah konflik. Topik atau ide cerita bisa didapatkan dari kehidupan sehari-hari, cerpen, novel, cerita rakyat, film, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menyusun kerangka. Pada bagian ini, sinopsis atau kerangka berisi gambaran umum dari ide yang sudah didapat. Dari sini dapat diketahui peristiwa yang akan terjadi, siapa saja pelakunya, di mana saja tempatnya, dan kapan terjadinya peristiwa ini. Struktur teks drama yaitu yang pertama ada tokoh, yang kedua latar, yang ketiga prolog, yang keempat orientasi, yang kelima komplikasi, yang keenam resolusi, dan ketujuh yaitu epilog. Yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka menjadi naskah drama. Setelah menyusun kerangka, kegiatan selanjutnya adalah menulis naskah drama berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Yang keempat yaitu menyunting untuk menciptakan naskah berbobot. Agar menjadi naskah yang berbobot, sebuah naskah drama harus melalui tahap penyuntingan atau revisi. Hal yang harus diperhatikan adalah ejaan, tanda baca, bahkan sampai ide cerita. Yang ketiga atau yang terakhir, menjelaskan tentang unsur penting dalam dialog. Nah, unsur penting dalam dialog ini terdiri dari tokoh, wawancang, dan kramagung. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.